Hari berikutnya kita intai lagi, ke warung itu ternyata motornya sudah nggak ada. Ke rumah itu ternyata motornya juga tidak ada. Ya, ini sekarang kita melakukan pengintaian lagi. Kemarin kita juga udah balik ke tempatnya Ibu Ismi, tapi ternyata nggak ada ya. Dan tim kita juga kemarin sempat di warung itu juga nungguin preman-preman itu pergi, tapi si cewek itu atau si Widanya nggak ada. Nah, ini kenapa nih Wida kok menghindar, padahal jelas ketemu sama suaminya loh. Makanya ada apa ini? Sampai sekarang masih belum tahu ini. Tiba-tiba ada sebuah mobil keluar warna silver dan kita ngelihat di situ ada mukanya Wida. Kayaknya dia emang udah udah diomongin sama Widanya supaya nggak ngomong apa-apa sama suaminya. Penasaran itu. Oke lah, itu Amir udah ya berarti mantan pacarnya, dia sempat pacaran. Terus itu kemarin. Ada yang keluar tuh. Ini mobil siapa? Itu mobil siapa tuh? Keluar mobil. Bapak ikutin Pak, Bapak ikutin Pak. Iya. Hah? Itu tuh kayaknya yang belakang tuh buka kaca Romi tuh. Sama dong. Bapak kejar Pak, kejar Pak. Jalan-jalan. Bapak kejar Pak. Pak ikutin dulu Pak, jangan sampai kelihatan Pak. Ikutin Pak, jangan sampai kelihatan Pak. Ini mau kemana dia pergi ini? Kita ikutin mobil itu pelan-pelan, jangan sampai kita ketahuan. Ternyata mobil itu menuju ke sebuah klinik. Pak, dia mau berhenti Pak. Pelan-pelan dulu Pak, jangan sampai kelihatan Pak. Kita minggir Pak. Kita lihat dulu dia ini sama siapa sebetulnya. Sebentar. Sama cowok itu tuh kan, ada cowoknya. Itu yang kemarin bukan? Oh iya. Kemarin. Ke bidan. Lu ngapain ke bidan dia nih? Penasaran, tanda tanya, khawatir situ timbul. Akhirnya dia turun dari mobil, dia lari sekenceng-kencengnya, disamperin itu yang namanya Wida. Wida, yuk kita pulang Wida. Sebentar. Kita pulang Wida. Istri gua. Ini saya. Wida, sebentar, sabar dulu. Lagi hamil. Apa? Lagi hamil. Anak kita. Wida. Ini bukan anak kamu, anak Romi. Gak mungkin. Ini anak saya pasti. Sebentar. Ini jelasin dulu dong. Sebentar dulu. Biar dia ngejelasin ada apa ini. Ini kan udah jelas-jelas bahwa Wida kan istrinya kan. Coba Masnya tenang dulu Ibu, jelasin. Wida cerita semuanya, dengan kecewa, dengan sedih dia cerita. Aku kemana aja selama ini? Mas, jangan dulu Mas. Biar mereka jelasin Mas. Tante tolong kasih kesempatan mereka untuk bicara Tante. Asal kamu tahu. Sekali aja Tante kasih Kita kesempatan. itulah cerai. Kamu yang ngirim surat itu. Dan kamu nyuruh aku harus Surat apa? Aku nggak bikin surat apa-apa. surat cerai. Tangan dulu enggak. Sama mama kamu. Sebentar. Sendiri. Dia udah minta cerai sama lu. Sebentar Mas. Biar dia ngejelasin dulu dong. Terus nyokap lu itu ngusir dia. Lu gimana? Kasihan kan? Dia nggak kuat di situ, nggak percaya ternyata ibunya melakukan ini semuanya. Ma, maafin aku, Ma. Maafin ibu aku. Semudah itu ya. Minta maaf sama aku. Setelah kamu ceraiin aku. Kamu gak pernah peduli sama aku. Aku peduli sama kamu, Ma. Aku udah bersuami. Mau pergi di sini dah. Kamu masih bohong, Ma. Apalagi coba, ha? Kan udah jelas semua, istri gua, dia lagi hamil. Lo jangan harus campur sama gua. Ini urusan gua sama istri gua. Hah? Lo tanya sendiri, lo dengar sendiri kan? Lo parahin apa sama istri gua? Gua sayang sama dia, mama gua sayang sama dia, mama lu sayang nggak sama dia, ah? Lu mikir jadi orang. Tunggu deh, jelasin deh.
Kamu ngerasa cerain dia atau gimana? Aku nggak pernah diserahin kamu. Aku pernah tanda tangan surat cerai kamu. Sekarang kita sayang. dengar dari dia, maksud kamu dicerain tuh gimana? Kok kamu bisa Cerai itu udah jelas. Datang ke aku tiba-tiba, aku harus menandatangani semuanya. Kamu jangan pernah ganggu kehidupan baru aku lagi. Aku udah punya suami yang bisa bahagiain. Aku setega itu sama aku. Aku masih jadi suami kamu. Aku nggak pernah nyerahin kamu. Kalau kamu pengen jelas, kamu harus tanya kepada ibu kamu. Kau teganya, Ida. Aku gak tahu apa-apa, Mas. Aku belum bikin surat. Aku belum pernah bikin surat-surat. Gue harus temuin bokap gue. Ayo coba. Buru-buru dia berusaha untuk ngubungin ibunya, berada di mana ibunya. Ternyata ibunya lagi ada di pasar malam. Gue harus ngomong sama mama. Ya, kita semua juga kaget menyata keadaannya seperti ini. Semuanya mungkin harus dijelasin pelan-pelan ya. Tanyain pelan-pelan sama mama. Kenapa bisa sampai seperti ini? Kalau emang ternyata lo nggak pernah nyerahin dia, kayak gitu secara surat, lo harus bilang ke dia ini kesalahan fatal. Lo nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Belum pernah masuk ke surat. Karena tanganin surat ini. Ini sebenarnya bisa kalau misalnya dikasusin, tapi kan masa ibu sendiri mau dikasusin sih. Pemalsuan kan. Gila. Pas sampai ke tempat ibunya di pasar malam, dia ngeliat ibunya lagi makan sama seorang perempuan. Mau lihat. Coba. Tadi bilangnya di sebelah mananya? Ke sini terus di tempat makan. Yang deket nasi bebek atau Ini tempat makan. nasi uduk nasi bebek katanya. Tuh ibu saya tuh. Ayo, turun nih, ini kamera turun nih. Mama yang bikin surat kan? Mama bikin surat cerai aku dan Ida. Mama menuliskan tanda tangan palsu kan? Ada apa ini, Anton? Apa sih yang kamu bilang? Mama tega. Kalau mama memang bikin surat cerai, kamu mau apa? Mama kenapa menghancurkan hidup Anton sama Ida? Dari dulu mama nggak suka kamu dengan Wida. Mama lebih suka kamu dengan Anggi. Ternyata Anggi di situ dijodohkan sama ibunya. Ibunya minta sama Anggi supaya Anggi menikah sama Anton. Kamu tahu, dari dulu mama sudah bilang kamu harus putus. Kenapa begitu sih? Itu masih istri saya, Ma. Kamu sudah 5 tahun. Kamu 5 tahun dengan Anggi. Kamu sia-siakan dia. Dia wanita baik-baik. Aku nggak cinta sama dia, Ma. Aku nggak cinta sama Ida, Ma.
Anton, kamu anak mama. Kamu dengarkan mama. Aku nggak peduli sama mama. Aku kecewa sama mama. Ya, jadi tugas kita kan cuma mempertemukan Anton sama istrinya ya. Masalah menyelesaikan kita sama ibunya itu sebenarnya bukan tugas kita, itu ada tugas Anton sendiri. Ya, tugas kita adalah mempertemukan Anton sama istrinya dan alhamdulillah Anton sudah ketemu. Mudah-mudahan kita cuma berharap mudah-mudahan Anton dan ibunya mendapatkan jalan yang terbaik ya. Dan kalau emang ini jalan Allah ya, mungkin yang terjadi emang seperti ini. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berdoa. Bagaimanapun juga Allah yang menentukan ya. Mudah-mudahan Mas Anton mendapatkan yang terbaik atas semua kejadian ini. Assalamualaikum.